Hello again everybody, welcome back again di altcoins update. So today kita update dulu untuk altcoins-nya, baru nanti later on agak malaman ya after New York Open baru saya nanti akan coba untuk cari waktu untuk update ya seputar Bitcoin. So everyone, tadi pagi banget kita udah mention soal possibility untuk Bitcoin di sini mendapatkan tekanan jual lebih agresif di market disebabkan oleh apa yang terjadi akhir-akhir ini ya, lebih tepatnya di hari Minggu kemarin kita tahu bahwa ada serangan ya terhadap Israel dari Palestina, dan sebenarnya saya tahu ini konflik kan udah lama, jadi makanya saya saya nggak nge-review atau nggak ngebahas mana benar mana salah. Balik lagi saya jelaskan, saya tekankan bahwa bagi saya perang membunuh orang itu adalah hal yang salah, tidak ada yang bisa dibenarkan dari kondisi tersebut, baik itu entah dari Israelnya lah atau dari Palestinanya ya. Saya pikir keduanya kalau misalkan memang kita nggak tahu sih ya cara pikir mereka seperti apa, tapi harusnya selama ada jalan untuk bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan diskusi, dengan berbicara, harusnya bisa dilakukan, dan itu adalah opsi yang paling terbaik untuk menyelesaikan konflik ya. Seperti yang waktu lalu Pak Prabowo Subianto ya, dia pernah menghadiri sebuah acara undangan lah dari para petinggi-petinggi, dan beliau mewakili Kementerian Pertahanan di Indonesia. Terus beliau menyampaikan pada saat itu menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraine itu bisa diselesaikan dengan kalau bagi dia ya istilahnya, kenapa nggak coba diselesaikan dengan kepala dingin lah ibaratnya ya. Jadi coba untuk cari titik tengahnya, resolusinya seperti apa, dan akhirnya ya istilahnya tidak digubris juga lah ya. Tapi apa yang beliau sampaikan menjelaskan bahwa kita Indonesia ini pernah jadi korban perang ya, pernah jadi korban perang dengan Belanda, dengan Jepang, dan ya bisa dibilang kita yang tertindas juga lah ya pada kala itu. Dan di sini tentunya saya pikir Indonesia pernah punya histori, dan kita tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah untuk dialami ya, terutama bagi masyarakatnya atau untuk penduduknya sendiri. Dan saat ini banyak sekali korban berjatuhan dan tidak bersalah lah ya, atau kita bilang tidak berdosa, tapi dia ikut menjadi korban perang atau collateral damage lah kalau kita bilang. So, itu sedikit hanya untuk menjelaskan, meluruskan saja supaya teman-teman tahu gimana stand saya di sana ya. Nah, yang kita pengen review saat ini adalah Solana. Tentu di sini berdasarkan beberapa komen yang saya lihat di previous video, Solana salah satu yang paling banyak juga ya dikomentarin sama teman-teman. Jadi kalau kita lihat pergerakan Solana tuh gimana sih? Saya cuma tinggal review aja karena ini sebenarnya analisis pada Solana sendiri saya sudah sering banget nge-share ya di previous video. Kalian bisa cek di bawah-bawah. Ini bahkan wait ya, saya coba untuk, nah ini dia terakhir ya Solana itu adalah 11 hari lalu saya sempat nge-review seputar Solana, and then sebelum-sebelumnya pun saya cukup yakin ada lah, karena Solana ini cukup populer ya, sekitar 3 minggu lalu udah pernah bahas juga untuk Solana di sana. And Solana saat ini itu sebenarnya udah dapetin reaction positif yang kita expect dari video-video sebelumnya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya yang saya antisipasi itu adalah bagaimana Solana di sini dari segi price action, time frame daily itu terlihat membentuk higher low ya secara konsisten, dan tampaknya terakhir ekspektasi kita tuh adalah mencapai trendline tersebut sebelum kita melihat ada reaction. Tapi tampaknya sebelum trendline itu aja kita udah lihat ada reaction ya, bermulai dari breakout terhadap falling wedge pattern, kemudian diiringi dengan konsolidasi dan juga retest terhadap area demand-nya, time frame daily, dan terakhir kita ngelihat pergerakan naik sangat impulsif, break terhadap previous SNR dan testing terhadap supply zone yang masih fresh, belum pernah dites sama sekali di sana. Dari sini kita ngelihat ada reaction ya, reaction itu menimbulkan rejection pada harga Solana dan membuat Solana tampaknya memasuki fase koreksinya. Kalau kita lihat ini kan previous swing nih guys ya, ini adalah swing low, ini adalah swing high, maka Anda bisa gunakan Fibonacci retracement juga untuk menentukan kira-kira sejauh mana nih potensi dari koreksinya dia. Ini kalau misalkan kita ngelihat ya, let's say SNR ini ya, yang saat ini berada di level $22,40 more or less-nya
22,30 deh kita pembulatan ya. Lebih kurangnya $22,30 kalau daily kita close di bawah level tersebut, which is tadi kalian lihat ada tail candle, itu berarti ada reaksi tuh ya, buyers masih mau bertahan ya di atas level SNR itu. Tapi kalau misalkan ini dibablas di bawah turun, berarti kita tahu next stopnya kita tuh possibility-nya adalah di kisaran Fibo 61,8 atau 071, di mana terdapat yang namanya confluence ya. Sebelumnya di sini kalian bisa identifikasi juga sebagai potential inverted head and shoulders before price pushing up, dan once again sebelumnya kita juga lihat di sini ada potensi falling wedge. Jadi after falling wedge, retest become inverted head and shoulders, dan kalau dia pullback kita tahu di sini juga terdapat yang namanya fair value gap. Ya, jadi secara istilahnya secara area yang paling possible untuk di retest adalah level $20,28. Kelihatannya ya, karena di situ once again terdapat fair value gap, reaction dari market bisa jadi sangat impulsif ketika harga tersebut dites, dan SNR ini akan menjadi salah satu patokan untuk kita melihat apakah Solana itu bisa meneruskan momentum buy yang saat ini sedang tercipta di sini. Ya, kalau misalkan secara teori ini let's say adalah wave 1, ini wave 2, dan ini let's say adalah wave 3, maka sebenarnya retracement wave 4 itu nggak boleh dalam banget ya. Paling mentok itu adalah wave 1 ini, the high point-nya itu udah paling mentok teman-teman. Tapi kalau misalkan kita pengen lihat momentumnya impulsifnya lebih signifikan, which is mungkin ngejar ke level $30 lah, kebanyakan orang pasti berharap level segitu. Atau ya kita anggaplah kita bakal testing ke previous high di $27,5, maka pullback atau retracement-nya itu sebisa mungkin bertahan di atas 50%. Jadi kita ngelihat begitu harga menyentuh level discount 50%, itu langsung mantul dan dapat reaction dari market ya. But once again kita nggak tahu sampai dengan saat ini apakah di level mana kita akan mendapatkan reaksi tersebut. Nah, gambaran pada time frame yang tadi saya jelaskan di daily itu sebenarnya saya sudah berusaha untuk mencoba untuk memanfaatkan ya sell short pada Solana. Cuma kelihatannya saya terlalu soon ya, atau terlalu awal ketika berencana untuk melakukan sell short. Alhasil waktu minggu lalu kita sempat personally ya, saya sempat sell short di Solana when kita ngelihat ada breakdown ini, karena saya pikir ini adalah rejection yang impulsif dan penting untuk time frame daily. Jadi ketika itu terjadi, saya berasumsi bahwa harga bisa memasuki fase koreksinya lebih jauh, mungkin untuk testing ke level Fibo 61,8 atau 071. But turns out it doesn't perform very well, nggak sesuai ekspektasi, dan ketika dia break di atas VWAP, saya decide untuk close full positionnya. Ya, pertama setengah dulu, tapi saya ngeliat wah ini ragu-ragu nih, kayaknya bakalan bisa naik lagi. Saya putuskan untuk close full position, dan after that harga memang kembali turun ke bawah ya, tapi dia menghabiskan waktu cukup lama bermain di dalam range tersebut sampai akhirnya hari ini kalau kita lihat Bitcoin menjadi trigger ya dari penurunan atas altcoin secara masif. Nggak cuma Bitcoin tapi juga yang lain-lain. Jadi saya lihat ada Bitcoin Cash turun juga, kemudian ada LTC yang juga cenderung turun, kita punya Link atau Chainlink yang juga cenderung turun, dan seterusnya. Masih banyak lah ya. So basically the idea untuk si Solana sendiri, saya pikir dengan dia break ya terhadap previous support level atau kita bisa bilang demand zone ini, ya ini kan tanda-tandanya kayak mau breakdown ya. Kita bisa lihat bahwa progress sellersnya di sini cukup agresif, dan tampaknya dia akan membawa harganya bergerak di bawah level SNR tersebut. Maka teman-teman bisa antisipasi next stopnya itu ada di kisaran 21,20 dengan 61,8% Fibonacci retracement di $20,85 dan terakhir $20,31 merupakan confluence antara SNR time frame daily dan juga Fibonacci 0,71%. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita ngelihat progres saat ini, seandainya teman-teman tanya, ini gimana? Apakah Solana akan naik dalam waktu dekat? Saya pikir enggak ya. Kalaupun dia naik, mungkin sifatnya bisa jadi hanyalah koreksi saja before we see another push to the lower price. Dan kalau misalkan teman-teman udah ada yang sell short di Solana, saya pikir menurut saya dengan apa yang terjadi barusan nggak perlu panik buru-buru close sih, karena penurunannya sangat impulsif dan pastinya volumenya juga sangat signifikan. Jadi saya pikir there's no reason untuk exit
ketika marketnya bergerak sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan trading plan yang kalian sudah susun atau sudah kalian transaksikan. Oke, so itu dia penjelasan saya seputar Solana. Saat ini kita lihat Solana masih possible untuk turun, jadi kita bisa antisipasi harga rendah sekiranya di mana kita bisa melakukan transaksi buy atau kita bisa mulai untuk melakukan istilahnya long ya di futures market, but it all depends on how the reaction daripada level-level yang tadi saya mention. Semoga informasi di sini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. So God bless for you guys and have a nice day on your rest day. Cheers guys, bye bye.